Setgar. Perkenalkan, nama saya Laura Wentia Rezia Sinaga dari kelas 10-5 akan menampilkan sebuah video tentang virus dan peranannya. Virus memiliki peran dalam kehidupan baik itu menguntungkan maupun merugikan. Berikut adalah contoh virus yang merugikan dan menguntungkan bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. 1. Virus yang merugikan bagi manusia. Contohnya hepatitis. Penyakit hepatitis biasa dikenal dengan sakit kuning. Penyebab dari penyakit hepatitis adalah bengkaknya organ hati, sehingga empedu akan mengalir atau beredar ke seluruh bagian tubuh. Berikut ini adalah gejala-gejala yang muncul pada penderita hepatitis. Cara penularan virus hepatitis adalah pada saat berhubungan seksual dan menular pada bayi ketika proses persalinan. Orang-orang yang memiliki peluang besar menderita penyakit hepatitis adalah pekerja kesehatan, pasien cuci darah, suka bergonta-ganti pasangan, ibu yang mengidap hepatitis dan menularkan pada bayinya, pecandu obat-obatan terlarang. Ada beberapa cara dalam mencegah penyakit hepatitis, yaitu sebagai berikut. Yang kedua ada penyakit HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Berikut adalah gejala-gejala penyakit HIV. Cara penularan HIV adalah melalui produk darah atau jarum yang tidak steril atau darah yang tidak disaring dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui, melalui hubungan seks vagina, anal, atau oral tanpa pengaman. Beberapa cara dalam mencegah penyakit HIV adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah corona. Virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus baru yang menjangkiti manusia. Penyebab infeksi virus corona adalah percikan air liur dari pengidap atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau fases. Cara penularan virus corona adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Berikut adalah beberapa cara pencegahan terhadap virus corona. Virus yang merugikan bagi hewan. Contoh yang pertama adalah bovine papillomavirus. Bovine papillomavirus atau BPH menyebabkan papiloma atau tumor jinak pada jaringan epitel sapi. Papiloma sendiri sebenarnya kita kenal sebagai kutil. Papiloma tidak bersifat mematikan dan dapat hilang dengan sendirinya. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh bovine papillomavirus adalah sebagai berikut. Penyakit bovine papillomavirus ini ditularkan melalui kontak langsung antara sapi. Ada beberapa cara untuk mencegah penyakit bovine papillomavirus, yaitu sebagai berikut. Contoh yang kedua adalah flu burung. Flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Penderita flu burung akan mengalami gejala berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, dan sesak napas. Cara penularan flu burung ini adalah ketika seseorang melakukan kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, misalnya menyentuh atau menghirup percikan cairan saluran pernapasan atau droplet unggas tersebut. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi flu burung adalah sebagai berikut. 3. Virus yang merugikan bagi tumbuhan. Yang pertama adalah tungro. Penyakit tungro disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus bentuk batang rais tungro bakliform virus dan virus bentuk bulat rais tungro spherical virus. Berikut adalah gejala virus tungro. Cara penularan penyakit tungro yaitu serangga vektor menularkan virus tungro atau infektif dengan segera dalam waktu 2 jam setelah menghisap cairan tanaman sakit dan mempertahankannya tidak lebih dari 5 hari. Beberapa cara mencegah penyakit tungro adalah 1. Tanam serempak, 2. Pengaturan waktu tanam, 3. Varietasi tahan, 4. Sanitasi lingkungan, dan 5. Penyemprotan insektisida. Yang kedua adalah mozaik. Penyakit mozaik dapat terjadi pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, dan kentang. Penyebab penyakit ini adalah virus dari beberapa spesies virus patogen yang paling dominan adalah TV atau Tuberculosis mosaic virus atau virus mosaik tembakau. Gejala-gejala pada penyakit mosaik yaitu 1. Daun menjadi bercak kuning, 2. Klorotik di sekitar tulang daun, 3. Daun yang berwarna hijau akan lebih tua warnanya dan pertumbuhan daun terhambat. Penularan virus dapat berlangsung secara kontak langsung melalui serangga apit, tanah, dan benih. Cara penularan atau pencegahan penyakit mosaik adalah sebagai berikut. 1. Virus yang menguntungkan pada manusia.
Beberapa peran virus yang memberikan dampak positif atau menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya yaitu 1. Digunakan sebagai biopestisida seperti bakulovirus. Yang kedua adalah pemanfaatan virus dalam pembuatan vaksin. Patogen di dalam vaksin yang sudah dilemahkan membuatnya tak berbahaya lagi ketika menyerang manusia. Yang ketiga adalah pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Virus dapat dimanfaatkan untuk membuat peta kromosom yang penting dalam dunia kedokteran yang dapat membantu dunia kedokteran dalam tugasnya dalam menganalisa dan membuat terobosan baru dalam bidang kedokteran. 2. Virus yang menguntungkan pada hewan. 1. Bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Mereka ditemukan oleh Frederick Trott pada 1915 dan dipergunakan untuk mengontrol perkembangan infeksi bakteri. 2. Virus yang membuat tanaman tahan panas. Virus ini tidak memiliki nama, namun mereka mampu memberikan kemampuan tanaman untuk bisa bertahan dari panas ekstrim. Yang terakhir adalah adenovirus. Virus ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Mereka ditemukan juga oleh Frederick Trott pada 1915 dan dipergunakan untuk mengontrol perkembangan infeksi bakteri. 3. Virus yang menguntungkan pada tumbuhan. 1. Virus pembasmi hama. Virus kedua ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan karena virus ini mampu mengendalikan serangga yang menjadi penyebab kerusakan pada tumbuhan. Yang kedua, media isolasi genetik. Pada beberapa bidang ilmu genetika tumbuhan, virus sering digunakan sebagai faktor untuk membawa genetik tumbuhan tertentu. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.